Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian tetap sehat, semangat dan tetap mau belajar matematika dengan saya. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal UTBK untuk gelombang yang pertama 2022. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian yang akan mengikuti gelombang berikutnya atau mungkin seleksi mandiri. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan matematika saintek. Mana pada video sebelumnya sudah dikupas beberapa soal yang keluar atau pernah diujikan di gelombang yang pertama. Kita mencoba saksikan. Oke, untuk soal yang pertama, jika pasangan PQ adalah solusi dari sistem persamaan 1 per A plus 1 tambah B sama dengan 2, A plus B sama dengan 1, maka nilai P kuadrat plus 2Q adalah. Oke, ini mungkin lebih mudahnya dengan cara substitusi ya. Di sini ada B, di sini ada B, berarti B identik dengan 1 min A ya. Kemudian kita substitusikan, maka didapat 1 per A tambah 1 ditambah B, B-nya diganti dengan 1 min A, sama dengan 2. Nah, kedua ruas kita kalikan dengan A plus 1, biar penyebutnya hilang ya. Maka sebelah kiri jadi 1, kemudian yang ini menjadi 1 min A kali A plus 1, yang 2 tentunya dikalikan dengan A plus 1. Kita selesaikan. 1 min A kali 1 plus A itu kan berarti sekawan ya. Jadi 1 min A kuadrat sama dengan 2A ditambah 2 ya. Pindah posisikan. Ini di sini ada kiri ada 2. 1 tambah 1 itu kan 2 ya. Karena juga ada 2. Pindah posisi atau kedua ruas kita tambahkan dengan A kuadrat. Maka didapat A kuadrat plus 2A sama dengan 0. Faktorkan A kuadrat adalah A kali A. 2A adalah A kali 2 sama dengan 0. Diperoleh A sama dengan 0 atau A sama dengan minus 2. Kita asumsikan ini A1, yang ini adalah A2. Berarti B1-nya adalah 1, kemudian B2-nya adalah 3 ya. Nah, dengan demikian, maka kita dapatkan bahwa A adalah P dan B adalah Q. Maka untuk yang pertama, untuk P kuadrat plus 2Q, yang pertama, kalau misalkan A-nya 0, lalu Q-nya berarti 1 ya. Maka nilainya adalah 0 tambah 2. Kalau tidak ada opsinya berarti yang kedua. Berarti min 2 kuadrat ditambah 2 kali 3 ya. Berarti 10. Nah, opsi yang ada adalah 2. Kalau nggak ada ya berarti kita pilih yang 10. Bisa dipahami? Baik, kita lanjutkan. Berikutnya, jika parabola Y sama dengan X kuadrat plus X dirotasi terhadap titik asal dengan sudut 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Kalau berlawanan arah jarum jam berarti sudutnya positif ya. Kemudian dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2. Maka persamaan parabola hasil transformasi tersebut adalah berarti ini ada 2 transformasi ya. Jadi kalau misalkan titik pada parabola itu X, Y dirotasi 90 derajat searah jarum jam, itu berarti positif. Dengan sudut pusat 0,0, maka bayangannya adalah min Y, X ya. Atau pakai matrik juga sama. 0 min 1 min 1 0. Kemudian direfleksi X sama dengan 2, maka 2 kali 2 dikurangi min Y, X ya. Maka hasilnya berarti 4 ditambah Y, X. Nah, 4 ditambah Y itu adalah sebagai bayangan. Ini adalah X aksen, X yang ini berarti Y aksen. Maka kita dapat pernyataan berarti Y adalah X aksen kurangi 4 dan X adalah Y aksen kan.
Dan demikian parabola yang tadinya Y sama dengan X kuadrat plus 1 menjadi Y-nya menjadi X aksen minus 4, kemudian X-nya menjadi Y aksen kuadrat ya. Oh, bukan tambah X, tapi tambah 1 tapi tambah X ya. Berarti Y kuadrat ditambah Y aksen ya. Kemudian kita hilangkan aksennya, jadi X min 4 sama dengan Y kuadrat ditambah Y. Maka X sendiri adalah Y kuadrat plus Y ditambah 4. Nah, inilah bayangannya. Hasil rotasi 90 derajat dan refleksi X sama dengan 2. Jadi X sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat plus 4. Oke ya? Oke. Kita lanjutkan. Berikutnya, perbandingan jumlah 9 suku pertama dengan jumlah 6 suku pertama suatu barisan aritmatika adalah 3:1. Maka perbandingan nilai suku ke-9 dan suku ke-6 adalah, kita tahu bahwa untuk aritmatika Sn itu adalah N per 2 kali 2A ditambah N-1 kali B kan ya. Kemudian UN-nya adalah A ditambah N-1 kali B. Nah, S9 berarti 9 per 2 kali 2A ditambah 8B kan ya. Atau dengan kata lain 9 kali A ditambah 4B. Nah, itu untuk S9. Sedangkan untuk 6 suku pertama berarti S6. Jadi 6 per 2 kali 2A ditambah 5B ya. Maka hasilnya adalah 3 kali 2A plus 5B. Kalau mau dituntaskan berarti ini 9A plus 36B. Yang ini berarti 6A plus 15B. Nah, di sini perbandingannya bahwa S9 berbanding S6 adalah 3:1. Itu artinya berarti 9A plus 36B berbanding 6A plus 15B adalah 3:1. Kali silang 9A plus 36B sama dengan 3 kali 6A berarti 18A, 15B kali 3 berarti 45B ya. Maka didapatkan, ini kita ubah mana ya? Ini aja ya, biar A-nya positif. Berarti minus 9B sama dengan kan 36 kurangi 45 minus 9. 18 dikurangi 9 berarti 9 ya. Berarti A sama dengan minus B. Hanya minus B. Yang ditanyakan adalah perbandingan suku ke-9 dan suku ke-6. Berarti U9 dibanding U6. U9 itu adalah A plus 8B. U6 itu berarti A ditambah 5B. Nah, A-nya ganti dengan B ya. Berarti min B plus 8B. Min B plus 5B. Jadi 7B berbanding 4B. Maka perbandingannya 7 banding 4. Jadi jawabannya 7 banding 4. Gitu ya? Bisa dipahami? Baik, kita lanjutkan. Jika bilangan asli berturut-turut A, B, 3, C, 7, D, 9 tidak memiliki modus. Tidak memiliki modus berarti semua angkanya beda-beda, semua bilangnya beda-beda, atau kalau 2 semua, kalau 3 semua. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, ada 4 pasang. Jadi memungkinkan A-nya 2, berarti B-nya harus 3. 3, C-nya berarti harus 7. D-nya berarti harus 9. Jadi 2 ada 2, 3 ada 3, 3 ada 2, 7 ada 2, 9 ada 2, berarti tidak ada modusnya. Dengan demikian, kalau BC dikurangi AD, berarti 3 kali 7 dikurangi 2 kali 9.
21 kurangi 18 berarti 3. Jadi nilainya adalah 3. Saya pahami ya? Baik, kita lanjutkan. Dalam sebuah kotak terdapat 5 bola merah dan 6 bola putih ya. Ini ada bola merah 4. Kemudian ada bola putih 6. Ini bola putih. Kemudian ini diambil 3 bola secara acak. Ambil 3 acak. Maka peluang mendapatkan paling banyak 2 putih. Peluang maksimum 2 putih. Oke, maksimum 2 putih itu kalau kita nyatakan berarti kan ini 0 putih berarti 3 merah. Kemungkinan 1 putih 2 merah kan ya, karena diambil 3 kan. 2 putih dan 1 merah. Gitu kan? Nah, berarti kalaulah ini adalah kejadian A, maka peluang A itu adalah 1 dikurangi yang tidak A. Yang tidak A berarti nggak ada, semuanya merah. Ya. Berarti 1 dikurangi peluang 3-3-nya merah. Yaitu sama saja dengan menggunakan komplemennya. Jadi 1 dikurangi 3 merah. Merah itu ada 4 ya. Jadi 4C3 dibagi semuanya ada 10 C3. 1 dikurangi 4C3 itu berarti 4 ya. Ini 10. Benar ya? 10 kombinasi 3. Berarti 4C3 itu kan 4 kali sama saja dengan 4C1 ya. 4C3. Kemudian ini 10C3 itu 10 kali 9 kali 8 dibagi 321 ya. 4C3 berarti 4 kali 3 kali 2 sebenarnya dibagi dengan 321. Nanti 321-nya habis ya. Ini 6 berarti ini bisa kita bagi 3. Ini bisa kita bagi 4 ya. Maka hasilnya adalah 1 dikurangi 4 per berapa tuh? Ini coret 4-nya berarti 1/30 dong ya. Berarti 29 per 30. Bisa dipahami? Oke, berikutnya. Dalam sebuah kotak terdapat 4 bola merah, 6 bola putih. Jika diambil 3 bola secara acak, maka peluang pendapat paling banyak 2 putih. Oke, paling banyak 2 putih itu berarti maksimal 2 putih itu berarti 0 putih. Kemudian 1 putih berarti 2-nya merah kan ya. Kemudian 2 putih berarti 1-nya merah. 0 putih itu berarti ini adalah 3 merah ya. 3 merah, 1 putih, 2 merah. Kemudian 2 putih, 1 merah. Ini adalah kejadian A. Berarti peluang A itu adalah 1 dikurangi peluang bukan A. Nah, berarti peluang yang tidak diharapkan adalah 3-3-nya putih. 3-3-nya putih. Berarti 1 dikurangi 6 kombinasi 3 dibanding dengan 10 kombinasi 3. 6 kombinasi 3 itu 6 kali 5 kali 4 per 321 ya. Begitupun 10 kombinasi 3 adalah 10 kali 9 kali 8 dibagi 321. Nah, sama-sama ada 321. Ini berarti sama kan ya. Maka ini identik dengan 1 dikurangi 6 kali 5 kali 4 dibagi 10 kali 9 kali 8. Nah, ini disederhanakan. 4 dibagi 8 itu 2. 9 dibagi 6 itu bagi 3 ya. 2 dan 3.
2-nya coret lagi, 10-nya dengan 5 coret. Nah, berarti yang tersisa di atas 1, di bawah 2 dan 3. Berarti 1 dikurangi 1/6. Maka jawabannya adalah 5/6. Jadi peluang minimal paling banyak 2 putih itu adalah 5/6 kan? Karena memungkinkan tidak ada putih, 1 putih, 2 putih, atau dengan kata lain peluangnya mencarinya dengan 1 dikurangi yang tidak diharapkan. Yang tidak diharapkan adalah ketiga-tiganya putih. Gitu ya? Bisa dipahami ya? Baik, kita lanjutkan. Aldi akan menabung di suatu bank dengan memberikan suku bunga majemuk sebesar 5% per tahun. Jika pada awal tahun ia menabung sebesar 2B juta rupiah dan di awal tahun berikutnya menabung sebesar B juta rupiah, maka saldo pada akhir tahun ketiga adalah sebesar 1,05 B kuadrat juta rupiah. Nilai B yang mungkin adalah bunga majemuk misalkan saya lambangkan MN ya untuk tahun ke N dengan modal awalnya MO, berarti nilainya dikalikan dengan 1 ditambah persen bunga dipangkatkan N. Itu rumus dasar bunga majemuk. Jadi kalau misalkan di akhir tahun pertama itu maka nilainya adalah menabung awal tahun adalah 2B, berarti MO-nya 2B. Maka di akhir tahun adalah 2B kali 1 0,5 ya. Ini untuk M1. Nah, di tahun kedua MO-nya sekarang ini 2B kali 1,05. Di akhir tahun kedua berarti harus dikalikan dengan 1,05 kan ya. Karena dia di akhir tahun kedua, tetapi di sini modalnya bertambah, ini bertambah B ya, menabung lagi tambah B, berarti ini harus ditambah dengan B. Nah, ini MO-nya di tahun kedua, berarti ini dikali 1,05 ya. Maka M2 itu sesungguhnya bisa dinyatakan dengan 2B kali 1,05 kuadrat ditambah B kali 1,05. Nah, itu di akhir tahun kedua. Lalu tahun ketiga, di sini kan dan awal tahun berikutnya. Nah, tahun berikutnya berarti dah nabung B lagi. Berarti ini M2 0,5 kuadrat ditambah ini sebagai MO di tahun ketiga, nabung lagi B bunga yang sama 1,05. Maka didapat berarti 2B 1,05 kuadrat ditambah B kali 1,05 ditambah B 105. Nah, ini akhir tahun ketiga itu ternyata nilai modalnya menjadi 1,05 B kuadrat kan ya. Nah, berarti kedua ruas kita bagi dengan B, bagi dengan B, bagi dengan B. Ini dibagi dengan B semua ya. Bagi dengan B, bagi dengan B, bagi dengan B, bagi dengan B. Lalu bagi dengan 1,05, bagi 1,05, bagi 1,05. Oh, ini kuadrat dong ya. Oh, sorry, ini harusnya pangkatnya jadi 3 dong ya. Kan dikalikan dengan 1,05 lagi. Jadi ini pangkat 3, ini pangkat 2, ini pangkat 1. Oke, ulangi ya. Jadi dibagi dengan B sudah. Kemudian dibagi 0,5. Ini berarti jadi pangkat 2, ini pangkat 1, ini habis. Jadi dengan demikian B itu adalah 2 kali 1,05 kuadrat ditambah 1,05 ditambah 1 kan ya. Nah, berarti ini si B ini sama saja dengan 105 kali 2 kali 105 tambah 1 ditambah 1 kan ya.
Udah. Jadi 105 ditambah 305 tambah 1. Nah, 105 kali 305 itu kan 3255 ya. Tambah 1 jadi 4255. Jadi B-nya itu 4255. Bisa dipahami ya? Jadi itu pola atau aturan bunga majemuk. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya, irisan himpunan penyelesaian pertidaksamaan 2x min 1 kurang dari 2 mutlak x plus 1 dengan selang min 22 adalah A, B. Maka nilai B min 5 adalah apa? Oke. Yang pertama, kita ambil, kita kuadratkan dulu aja ya. Boleh kita kuadratkan. Maka didapat 3 dari mutlak X min 1 kuadrat kurang dari 4 kali X plus 1 kuadrat. Oke, kalau dikuadratkan berarti ini 9 mutlak X kuadrat ya. Dikurang dong ya. Dikurang 6 mutlak X plus 1 kurang dari 4 kali X kuadrat plus 2X plus 1 ya. Kurang dari, ini berarti boleh dinyatakan dengan mutlak ya. Tambah 8X ditambah 4 ya. Oke, kita susun di sebelah kiri saja. Jadi 9 dikurangi 4 berarti 5 mutlak X kuadrat min 6 mutlak X min 8 X dikurang 3 ya. Nah, ini kan ada mutlak, ada tidak mutlak. Kalau kita asumsikan, kita ambil X-nya yang positif, yang lebih dari 0, maka didapat 5X kuadrat min 6X min 8X min 3 kurang dari 0. Jadi kita ambil yang positif. Dengan demikian 5X kuadrat min 14X min 3 kurang dari 0. Ini bisa difaktorkan. Maka 5X kuadrat hanya mungkin 5X kali X. 3 hanya mungkin 3 kali 1. Jumlahnya min 14 berarti min 15 ditambah 1. Dikalikan min 3 ya. Nah, berarti batas intervalnya 5X plus 1 berarti X-nya min 1/5, X min 3 berarti X-nya 3. Batasannya X-nya keduanya positif, nilai koefisiennya berarti tanda kanan positif. Ini kiri kanannya selang-seling. Yang dipilih yang bernilai negatif. Nah, di sini memenuhi ya. Jadi kalau misalkan saya ambil min 1/3 juga, atau ambil 1 saja, benar ya. 1 kan negatif. Diambil min 1/, berapa nih? Min 1/6 katakanlah. Ini berarti negatif ya, tapi tambah 1 kan positif. Ini negatif. Oke, jadi jawabannya adalah demikian. Nah, sehingga yang kita nyatakan di sini dengan selang ini beririsan. Jadi irisannya berarti selangnya minus 2, kemudian min 1/5, 2 ya. Nah, 3-nya nggak ikutan karena diminta irisan antara min 2 dengan 2 dan min 5 sampai dengan 3. Nah, jadi daerahnya ini. Maka yang kita dapatkan berarti selangnya adalah min 1/5, 2. Min 1/5, 2. Berarti kesimpulannya nilai ini adalah A, ini adalah B. Jadi 2 dikurangi 5 kali min 1/5 adalah 2 tambah 1 berarti 3. Jadi nilainya adalah 3. Bisa dipahami ya? Baik, kita lanjutkan. Jika X
X2 elemen H dengan X1 kurang dari X2 berlaku sepertiga X1 kuadrat min 10 X1 plus 21 lebih dari sepertiga log X kuadrat X2 kuadrat min 10 X2 plus 21. Oke, kalau misalkan bilangan pokoknya itu pecahan, jadi kalau bilangan pokoknya itu pecahan, maka tanda berubah. Berubah untuk pertidaksamaan dari numerusnya. Jadi numerusnya tandanya berubah. Dengan demikian X1 kuadrat min 10 X1 ditambah 21 jadi kurang dari X2 kuadrat min 10 X2 ditambah 21. Oke, ini sama-sama ada 21. Kumpulkan ya. X1 kuadrat min X2 kuadrat dikurangi 10X1 ditambah 10X2 kurang dari 0. Ini bisa difaktorkan X1 min X2 kali X1 tambah X2 ya. Sedangkan yang ini min 10 X1 min X2 kurang dari 0. Kemudian faktorkan X1 min X2 kali X1 tambah X2 min 10 ya, kurang dari 0. Nah, keterangannya di sini X1 kurang dari X2 itu artinya mengandung makna bahwa X1 min X2 itu negatif. Nah, berarti ini sudah negatif. Ini sudah jelas negatif, berarti ini harus positif. Karena negatif kali positif kurang dari 0. Berarti X1, X2 kurangi 10 harus lebih dari 0. Berarti X1 tambah X2 harus lebih dari 10. Ya, dengan X1, X2 harus negatif. X1 kurang dari X2 negatif. Oke. Nah, kalau dilihat dari konstruksinya, maka ini sesungguhnya kita mendapat gambaran bahwa keterangannya apa nih? Oke, syarat ya. Syaratnya di sini tentunya X1 kuadrat min 10 X1 plus 21 harus positif. Dan X2 kuadrat min 10 X2 plus 21 juga harus positif. Artinya di sini X1 min berapa nih? Min 3 ya, kali X1 min 7 harus lebih dari 0. Maka didapat batasnya berarti 3 dan 7 ya. 3 dan 7, koefisien X-nya positif dua-duanya. Jadi kalau nilainya positif dua-duanya, maka tanda kanan pasti positif. Ambil aja 8 pasti positif. Yang dipilih yang positif itu artinya X1 kurang dari 3 atau X1 lebih dari 7. Sedangkan yang ini sama ya. X2 min 3, X2 min 7 lebih dari 0. Dengan cara yang sama berarti X2 kurang dari 3 atau X2 lebih dari 7. Nah, berarti kalau lihat dari pasangannya, maka kalau X1-nya kita ambil kurang dari 3, maka X2-nya harus diambil dari lebih dari 7. Gitu ya. Yang ditanya X1, X2 itu kan elemen H ya. Berarti H yang mungkin adalah karena X1 dan X2. Jadi kalau X1-nya kurang dari 3, berarti X2-nya harus lebih dari 7. Atau sebaliknya, kalau X1-nya lebih dari 3, X2-nya maksud saya, X2-nya kurang dari 3, atau X1-nya lebih dari 7, berarti X2-nya kita ambil yang kurang dari 3.
Nah, maka jawabannya yang mungkin adalah H itu anggotanya berarti min tabringga sampai dengan 3 gabungan dengan 7 sampai dengan tabringga itu untuk X1 X2 ya. Atau sebaliknya. Ya. Jadi jawabannya adalah yang C yang mungkin. Ya, karena pasangannya demikian. Jadi yang ini pasangannya dengan yang ini. Karena X1 tambah X2 harus lebih dari 10. Oke. Kita lanjutkan. Berikutnya. L1 berpusat di A1, Y1 berjari-jari 3 akar 5T. Lingkaran berpusat di B, X2, Y2 berjari-jari akar 5T. Ini lingkaran kecil, ini lingkaran besar ya. Bersinggungan dengan bersinggungan dalam. Oke, sini sudah dibuat bersinggungan dalam. Ini misalkan P1, yang ini misalkan P2 ya. Kemudian jika Y1 lebih dari Y2 serta AB terletak pada garis, ini maksudnya P1 itu A ya. Ini A, ini B karena sudah ada namanya. Ini A, ini B. Pada 2Y min sama dengan X min T. Oke. Bersinggungan dalam itu syaratnya jarak dua pusatnya itu identik dengan selisihnya R1 dengan R2 atau sebaliknya lah, yang mana yang lebih besar. Jadi, nah jarak AB itu jarak 2 titik. Berarti X2 min X1 kuadrat atau sebaliknya ditambah Y2 min Y1 kuadrat atau sebaliknya sama dengan selisih berarti ya 3 akar 5T min akar 5T. Berarti ini kalau diselisihkan 2 akar 5T. Nah ini kalau dikuadratkan. Kalau dikuadratkan berarti X min 2, X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat itu adalah 20T kuadrat ya, karena dikuadratkan. Nah, keterangannya di sini karena ini pada AB itu artinya 2Y1 sama dengan X1 min T atau 2Y2 adalah X2 min T kan itu. Nah, kalau ini saya kurangkan, bawah kurangi atas ya, Y2 min Y1 berarti 2 kali Y2 min Y1 sama dengan X2 min X1 ya, T-nya habis. Dengan demikian kita bisa mengganti Y2 min Y1 itu adalah X2 min X1 per 2 atau setengah dari X2 min X1. Jadi dengan demikian kita ganti dalam X2 X1 semua ya. Jadi yang ini adalah X2 min X1 per 2 kuadrat sama dengan 20T kuadrat. Ini dikuadratkan berarti per 4 ya. Kita kalikan 4 X2 min X1 kuadrat. Yang ini per 4-nya hilang. X2 min X1 kuadrat. Ini kali 4 berarti 80T kuadrat. Jadi ini kalikan 4 semua ya. Kalikan 4, kalikan 4, kalikan 4 biar per 4-nya hilang. Dijumlah berarti 5 X2 min X1 kuadrat sama dengan 80T kuadrat. Bagi 5 X2 min X1 kuadrat sama dengan 16T kuadrat. Nah, berarti kita punya nilai X1 min X2 itu adalah 4T. Ya, karena kuadrat berarti memungkinkan X1 min X2 adalah 4T. Gitu ya. Udah, tinggal di substitusikan. Karena Y1 lebih dari Y2, berarti Y1 min Y2 0 ya. Jadi ini kalau dikurangkan, berarti Y1 min Y2 itu 0. Maka yang ini X1 min X2 per 2 ya. Ini 0 berarti yang ini juga lebih dari 0 ya. Ya, jadi
X1 min X2 juga lebih dari 0. Berarti artinya X1 harus lebih dari X2 ya. Nah, sekarang kita masukkan ke sini. Jadi kalau ini titiknya berordinat T, ini adalah titik berordinat T, ordinat itu Y kan ya. Ordinat itu Y. Jadi kalau Y-nya T, Y-nya T berarti X-nya adalah 3T. Nah, sudah. Kita masukkan. Berarti kemungkinannya C karena ordinatnya T, maka Y-nya berarti 3T ya. 2T sama dengan X min T, berarti X-nya itu 3T. Jadi titik C misalkan demikian ya. Yang ditanya X2. X2 itu adalah lingkaran yang kecil ya. Berarti BC itu kita gunakan jarak B ke C ya. BC itu adalah akar 5T. BC juga jarak antara B dengan C. Berarti Y2 min T kuadrat kan ya. Ditambah dengan X2 min 3T dalam hal ini kan. Nah, Y2-nya pakai yang ini aja. Bahwa 2Y2 adalah X2 min T. Berarti Y2 itu adalah X2 min T per 2. Berarti kalau saya kuadratkan jadi 5T, ini berarti akarnya hilang ya. Jadi X2 min T per 2 dikurangi T kuadrat ditambah X2 min 3T kuadrat ya. Oke, kita samakan penyebutnya berarti X2 min 3T ya. Karena di sini T min 2T. Kuadrat dibagi 2 kuadrat berarti 4 ya. Ini X2 min 3T kuadrat. Nah, kan sama nih. Kalikan berarti 20T sama dengan X2 min 3T kuadrat ditambah, ini 4 tentunya ya, kalikan 4 ya. X2 min 3T kuadrat. Tambahkan berarti 5, X2 min 3T kuadrat. Ini kan 20T ya. Bagi 5, berarti 4. Oh, kuadrat tadi ya. Ini kuadrat, ini kuadrat. Ini kuadrat ya. Kuadrat berarti 4T kuadrat. Bagi 5, X2 min 3T dikuadratkan. Diakarkan berarti 2T sama dengan X2 min 3T kan ya. Salah satunya adalah positif atau negatif. Ini kan plus minus ya sesungguhnya. Nah, dengan demikian maka X2 itu sama dengan 3T plus minus 2T sebenarnya kan. Berarti X2 itu bisa 5T atau X2 itu bisa T. Nah, lihat opsinya. Opsinya ada di dua-duanya, tapi ada keterangan Y1 harus lebih dari Y2. Cara yang sama yang tadi ya. Di sini kan BC, berarti segini AC itu harus sama dengan 3 akar 5T ya. 3 akar 5T. 3 akar 5T kan. Jadi dengan prinsip yang sama nih, kalau dikuadratkan kan berarti di sini 45 ya, T kuadrat. Berarti di sini sama nih prinsipnya, cuman X1 min 3T kuadrat karena garisnya sama. Berarti X1 min 3T kuadrat sama dengan 9T kuadrat. Berarti X1 min 3T sama dengan plus minus 3T kan ya. Maka X1 adalah 3T ditambah kurang 3T. Berarti X1 bisa 6T, bisa juga X1 itu 0. Nah, keterangannya X1 harus lebih dari X2. Kalau X1-nya 6, berarti kita ambil X2-nya bisa 5 ya. Berarti ini yang 5T. Jadi kita pilih yang 5T ya. Karena di sini kalau X1-nya 0 berarti kan kita ambil yang minus ya. Ini ambil yang minus berarti T.
Jadi 0 T2 tidak digunakan karena keterangannya X1 harus lebih dari X2. Berarti pilihan yang tepat adalah yang E. Gitu ya. Bisa dipahami? Baik, kita lanjutkan. Jika A dan B merupakan bilangan real sehingga limit X menuju 2 untuk akar X kuadrat plus 1/4 X min akar AX plus B per X min 2 adalah L, maka kita dapatkan di sini berarti substitusikan kan 0 ya, bawahnya 0. Jadi saat X sama dengan 2 berarti kan penyebut 0 nih. Berarti pembilang juga harus 0. Pembilang harus 0 juga. Dalam arti berarti saat X-nya 2. 4 plus setengah dikurangi akar 2A plus B. Ini juga harus 0. Itu artinya 9/2 sama dengan akar 2A plus B ya. Berarti 9/2 haruslah 2A plus B. Oke. Nah itu pasti akan mendapatkan nilai L ya. Nah kalau ini diturunkan dengan L'Hopital katakanlah, jadi limit X menuju 2-nya, kalau diturunkan kan berarti 2X min 1/4 X kuadrat ya, per 2 akar X kuadrat plus 1/X. Dikurangi yang ini berarti A per 2 akar AX plus B ya. Ini adalah L. X-nya 2 berarti 4 min 1/4 dibagi 2 akar 9/2 ya. Dikurangi A per 2 akar 2A plus B. Sama dengan L. Nah ininya kan sama ya. Akar 9/2. Yang 2A plus B-nya. Yang ininya kita ganti dengan akar 9A plus B. Jadi nilainya sama. Nah yang atas itu kan berarti 16 min 1/4 per 2 akar 9/2. Yang ini pun sama. A per 2 akar 9/2 adalah L ya. Berarti nanti A dapat nih. Dikali silang aja. 4-nya ke sini ya, ke bawah ya. Berarti 15 per 8 akar 9/2. Yang ini juga kalikan 4 aja ya. 4A per 8 akar 9/2 sama dengan L. Berarti 15 min 4A sama dengan 8/2 akar kali 2 aja ya. 18 ya. Itu adalah nilainya. Karena ini dibuat per 4 ya. Jadi kali 2 kali 2 18/4. Ini 4 pindah ke depan berarti 12 ya. Akar 18 itu kan 3 akar 2 ya. Kali 4 jadi 12 akar 2L. Itu 15 min 4A. Oke, kita punya persamaan 15 per 4A. Lalu yang kedua, dari sini, dari pernyataan ini saya kurungin dulu biar nggak nyampur. Nah, dari sini juga sama. Saat X-nya disubstitusikan 2 kali 1/4 setengah dikurangi 3/2 tambah 1 0 ya. Jadi penyebut 0. Penyebut saat X sama dengan setengah 0. Maka yang atas pun harus 0. Berarti 1/8 tambah 1 dikurangi akar A per 4 ditambah B per 2 harus 0 kan ya. Berarti akar 9/8 dikurangi akar ini A per 2B per 2 ya. Akar 4 kan 2 sama dengan 0. Berarti ini berapa ya? Kali 2 aja ya. Kali 2 berarti 18 per 16. Jadi 1/4 akar 18. Ini juga sama. Berarti 2 akar A plus 2B per 4 ya. Sama dengan 0. Sama-sama 4 ya.
Berarti akar 18 sama dengan 2 akar A plus 2B. Ini dikuadratkan 18, dikuadratkan 4, dikuadratkan A plus 2B. Bagi 4 ya. Berarti 9 per 2 adalah A plus 2B ya. 2 itu adalah 2A plus B. Berarti ini 2A plus B sama dengan A plus 2B. Berarti A sama dengan B kan ya. Nah A sama dengan B. Nah karena A sama dengan B, berarti pakai L'Hopital ya. Limit X menuju setengah, turunkan atas 3X kuadrat per 2 akar X kuadrat plus, X pangkat 3 plus 1 dikurangi 2AX plus B per 2 akar AX kuadrat plus BX ya. Per bawahnya adalah 4X min 3 ya. Substitusikan berarti 3 per 4 per 2 akar X pangkat 3 plus 1 itu tadi sudah dihitung. Ini ya. Nilainya adalah 18 per 4 ya. 18 per 4. Jadi ini bisa dicoret. Dikurangi. Yang ininya berarti 2A jadi A. Ditambah B per 2 akar. Sama ya ini. Karena sudah dihitung tadi. Yang ini kan ya. A plus 2B per 2 ya. Jadi ini A plus 2B per 4 kan ya. Per 4. Oke. Ini sudah dihitung. Berarti ini coret kan ya. Dia dibagi dengan 2 kurangi 3. Berarti min 1 ya. Akar 18 itu kan 3 akar 2 ya. Ini dikurangi 2A per, ini sudah dihitung A plus 2B itu berarti kan jadi akar 3A ya. Karena B sama dengan A. Per min 1. Maka hasilnya jadi 2A per akar 3A dikurangi 1 per, ini 3 dibagi 6 kan 2 ya. 1 per 2 akar 2. Udah tinggal A sama dengan B. Maka kita dapatkan 9 per 2 sama dengan 3A kan ya. Berarti A sama dengan 3 per 2. Begitupun B ya. Kita gunakan A saja ya. Maka nilai yang ini berarti 4 kali 3 per 2 itu kan berarti 6 ya. Kemudian 3A itu berarti 9 per 2. Dikurangi 1/2 akar 2 ya. Nah ini dibuat per 18 per 4 ya. 18 akar 18 itu 3 akar 2 ya. Dikurangi 1 per 2 akar 2. Berarti ini nilainya adalah 2 per akar 2 ya. 1 per 2 akar 2. Disamakan penyebutnya berarti 3 per 2 akar 2 ya. Nah jadi nilainya adalah 3 per 2 akar 2. Sedangkan yang ini karena A-nya adalah 3 per 2 berarti ini 6 ya. Sama dengan 12 akar 2L. Berarti 9, 12 akar 2 adalah L ya. Maka dibagi 3 sama dengan 4 akar 2L. Berarti L itu adalah 3 per 4 akar 2 ya. 3 per 4 akar 2. Nah ini dibuat akar 2 aja. Berarti ini 6 per 4 akar 2. Nah maka ini sama dengan 2L. Jadi jawabannya adalah 2L. Gitu ya. Wih soal luar biasa. Bisa dipahami ya. Kalau kalian merasa belum yakin, ulang aja video untuk bagian ini. Karena ini soalnya luar biasa. Baik, kita lanjutkan. Diketahui suku banyak X pangkat 3 plus 4
fx dibagi x kuadrat min x bersisa 16x plus 4. Dan suku banyak x plus 3 fx dibagi x plus 1 bersisa a. Jika sisa pembagian f kuadrat x oleh x kuadrat min 1 adalah px dengan p min 2 adalah min 2, maka nilai a adalah berapa? Oke. Jadi sesuatu yang dibagi x pangkat 3 plus 4 fx itu sama dengan pembagi x kuadrat min x kali hasil bagi tambah sisa 16 plus 4, kan ya, 16x plus 4. Kemudian yang kedua x plus 3 fx sebagai yang dibagi oleh x plus 1 hasil baginya hx, katakanlah sisanya a. Lalu yang terakhir f kuadrat x dibagi oleh x kuadrat min 1, katakanlah hasil baginya hx bersisa px. Nah, karena pembaginya adalah derajat 2, maka sisanya kita asumsikan derajat 1 ya. mx plus n. Nah, di sini sudah ada keterangan p min 2 berarti min 2m plus n itu adalah minus 2. Sedangkan yang ini x kuadrat min 1 itu kalau kita faktorkan x min 1 kali x plus 1 ya, ditambah dengan mx plus n ya sisanya. Maka yang kita perlu cari adalah f1, berarti yang ini udah pasti 0, itu adalah m plus n. Kemudian f kuadrat min 1 berarti ini min n plus m ya. Nah, itu yang harus kita dapatkan. Nah, di sini saat x-nya min 1 nih, dapatlah min 1 tambah 3 adalah f min 1. Ini udah pasti 0. Itu adalah a. Berarti kita dapatkan bahwa 2f min 1 adalah a. Sedangkan yang ini kita ambilnya 1. 1 pangkat 3 tambah 4 tetap f1. Yang ini kan udah pasti 0 ya. Berarti 16 plus 4 adalah 20. Jadi dengan demikian 5f1 adalah 20. Maka kita bisa menyatakan f1-nya 4. Oke, jadi kita punya nilai f1 4. f1 4 di sini f min 1 kuadrat adalah m plus n. Maka kita dapatkan berarti 4 kuadrat sama dengan m plus n. Berarti 16 sama dengan M plus N ya. Dieliminasi dengan yang ini. Min 2 sama dengan min 2M plus N ya. Kurangkan. Berarti 18 sama dengan 3M. Maka M-nya 6. Nah, karena M-nya 6 berarti N-nya harus 10 ya. Karena M tambah N 16. Berarti N-nya 10. N-nya 10 berarti yang ditanyakan kan A. A itu F min 1. Berarti F min 1 kuadrat sama dengan min 6 tambah 10. F min 1 itu adalah A per 2 ya. Karena di sini A berarti A per 2 kuadrat adalah 4 ya. Berarti A per 2 sama dengan plus minus 2. Berarti A adalah plus minus 4. Lihat opsinya, yang ada adalah min 4. Gitu ya? Bisa dipahami? Kita lanjutkan. Luas daerah di kuadran 1 yang dibatasi oleh garis Y sama dengan X sama dengan A lebih dari 2 akar 2, serta terletak di sebelah kanan parabola. Dari Y sama dengan min setengah X kuadrat plus 4. Oke, kurang lebih begini kali ya ilustrasinya. Terbuka ke bawah. Kemudian jika X-nya 0, Y-nya 4. Jika Y-nya 0, berarti X-nya plus minus 2 akar 2 ya. Jadi min 2 akar 2 dan 2 akar 2 ya. Kemudian melalui 4 ya. Oke, katakanlah ini 0, ini 4.
Kemudian Y sama dengan X. Katakanlah demikian. Ini Y sama dengan X. Kemudian terletak sebelah kanan parabola. Oke, berarti yang ini ya. Ini X sama dengan A. Sebelah kanan. Berarti kurang lebih ilustrasinya ini ya. Kurang lebih nih. Daerahnya yang ini. Luas daerah di kuadran 1 yang dibatasi oleh garis Y sama dengan X. Ini Y sama dengan X, berarti melalui 0,0 ya. Kemudian garis X sama dengan A lebih dari 2 akar 2. Ini titik potong sumbu X dengan parabolanya di 2 akar 2 dan min 2 akar 2 ya. Apa dari itu? Kan Y-nya 0 berarti min 1/2 X kuadrat tambah 4 ya. Jadi X kuadrat sama dengan 8 ya. Kalikan 2 kalikan 2. Berarti X-nya itu kan plus minus 2 akar 2. Nah ini titik potong sumbu X-nya ya. Oke, nah ini yang akan kita cari. Berarti daerah ini itu kita bisa dapatkan titik potongnya nih. Ini misalkan X1 lah. Karena di sini X2-nya adalah di X sama dengan A ya. Ini Y sama dengan A berarti. Berarti titik ini adalah A, A kan ya. Nah yang ini tinggal mencari nih garis dengan parabola. Berarti X sama dengan min setengah X kuadrat ditambah 4. Kalikan 2, 2X min X kuadrat tambah 8 ya. Berarti X kuadrat plus 2X min 8 sama dengan 0. Maka X plus faktornya ya. X plus 4 kali X min 2. Berarti ada 2X min 4 dan 2 ya. Nah berarti karena ini X1 nya berarti 2. Nah ini 2. Dengan demikian daerah yang dibatasinya adalah berarti luas garis ya yang ini dikurangi luas 2 katakanlah. Ini anggap luas 2-nya yang ini maksudnya. Ini dianggap luas 2. Jadi luas satunya garis. Luas satunya adalah integral 2 sampai dengan A X-nya 2. Berarti Y-nya 2. Berarti A sampai 2 untuk garis. Garis itu berarti kan X ya. DX dikurangi L2. L2 itu berarti batasnya 2 sampai 2 akar 2. 2 sampai 2 akar 2 parabola. Parabolanya adalah min setengah X kuadrat plus 4 DX. Ini 2 AX DX. Berarti keluarkan sampai 2 akar 2 X kuadrat min 8 otomatis ya. DX ya. Udah. Nah yang ini kan bisa dihitung. Yang ini kalau kita mau teruskan ya. Ini kalau dihitung berarti kan setengah X kuadrat dengan batasan 2 sampai A ya. Yang ininya tetap minus setengah kali integral ini ya. 2 akar 2 X kuadrat min 8 DX. Yang ini berarti 1/2 kali A kuadrat min 4 ya. Ini min setengah integral 2 akar 2 X kuadrat min 8 DX. Nah berarti yang sesuai adalah yang C. Gitu ya. Bisa dipahami? Baik, kita lanjutkan. Diketahui fungsi f dengan f seper bx plus b kuadrat adalah x. Terdapat dua nilai x yang memenuhi f 2 plus f inverse x sama dengan 2x min b. Maka hasil kali kedua nilai tersebut adalah berdasarkan definisi ini berarti kan f inverse x senilai dengan seper bx tambah b kuadrat ya. Begitupun yang ini kalau diinverskan f inverse 2x min b sama dengan 2 ditambah f inverse x gitu kan ya. Maka
Kalau ini disubstitusikan, berarti kan seper B2X min B kan ya, ditambah B kuadrat sama dengan 2F. F inverse-nya seper BX tambah B kuadrat. Seper, ini berarti B-nya habis ya, karena ini B min B kuadrat, B kuadrat. Berarti ini adalah 2BX. Sama dengan, samakan penyebutnya, 2BX plus 2B kuadrat tambah 1 per BX. Per BX ditambah B kuadrat. Sama-sama ada B ya. B-nya dibuang aja 1. Bagi B, bagi B, bagi B. Kali silang. Berarti X plus B sama dengan kali silang 2X kali 2BX. Berarti 4BX kuadrat. Ditambah 2X kali 2B kuadrat. Berarti 4B kuadrat X. Ditambah 2X ya. Kumpulkan. Berarti 4BX kuadrat plus 4B kuadrat X plus 2X min X min B kan ya. Maka kalau dikumpulkan 4BX kuadrat, ini kan koefisiennya berarti 4B. Ini 4B kuadrat plus 1 ya, berarti X min B sama dengan 0 ya, ini sama dengan 0. Yang ditanya hasil kali, berarti X1 kali X2. Rumusnya kan C per A ya, berarti min B per 4B. Berarti harusnya min seperempat dong ya. Hasil kali kedua nilai tersebut adalah min seperempat. Oke, demikianlah pembahasan soal UTBK untuk gelombang 1. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and share. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.